Ini adalah subcompact SUV crossover yang menggemparkan dunia otomotif di awal tahun 2025 kemarin. Suzuki Fronx. Tapi yang ini bukan Suzuki Fronx biasa, melainkan ini adalah Suzuki Fronx punyanya Den Dimas. Suzuki Fronx SGX 2025. Dan hari ini kita ingin mengulas mobil ini, luar, dalam, interior, bagaimana rasa mengemudikannya, dan kita juga akan ulas modifikasi mobil ini seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa untuk like juga kalau kalian suka, komentar jika ada komentar, dan share kalau misalkan kalian mau membagikan video ini ke teman-teman atau saudara kalian. Mungkin sebelumnya gue pengen berterima kasih dulu kepada Mas Den Dimas sudah meminjamkan mobil ini, dan hari ini Mas Den Dimas itu sebenarnya sedang tidak berada di rumah atau tidak berada di Jakarta, tapi sebenarnya dia lagi berada di Jepang, teman-teman. Jadi kita culik mobilnya dari rumahnya, izin ya Mas ya, dan kita bawa ke sini untuk kita ulas. Ini adalah Suzuki Fronx SGX 2025 dengan warna icy grayish blue. Ini memang warna yang baru diluncurkan untuk Fronx, dan memang secara eksterior warna ini membuat mobil ini jadi lebih unik. Nah, Mas Den Dimas sendiri memodifikasi mobil ini dengan gaya sedikit-sedikit rally look, tapi mobil ini tidak dikurangi fungsionalitasnya, jadi masih bisa digunakan sebagai mobil harian yang sangat nyaman. Sebelum kita memasuki modifikasinya, mungkin kita akan membahas Fronx ini secara umum dulu ya. Bagaimana Fronx ini desainnya itu sedikit berbeda teman-teman dibandingkan dengan subcompact SUV crossover lainnya seperti WR-V, Race, Rocky, dan yang lain-lain. Karena mobil ini memang lebih fresh gitu ya. Kalau orang itu bisa bicara, kalau Fronx itu adalah Baleno yang diperbesar dan dipertinggi. Tapi ternyata ini fisiknya jauh lebih tampan, lebih garis-garisnya lebih halus, lebih muscular dibandingkan dengan Baleno. Kalau kita lihat di bagian depan sini itu ada lampu DRL 3, 1, 2, 3 seperti mobil-mobil zaman sekarang, dan di bagian bawah ini baru ada headlampnya teman-teman. Dan headlampnya ini bawaannya sudah LED. Jadi no worries ya untuk masalah penerangan, sudah cukup untuk kegiatan sehari-hari. Tapi yang dilakukan sama Mas Den Dimas adalah grill depan ini yang seharusnya berwarna chrome ini diganti ke warna silver satin seperti ini, dan sebenarnya perubahan kecil ini ngebuat bagian hidung dari Fronx ini sedikit berubah. Tapi overall ini adalah mobil yang sangat cantik teman-teman untuk sebuah Suzuki. Grillnya juga cukup besar, dan salah satu fitur yang sangat menarik bagi Suzuki Fronx, dia itu punya sonar untuk ADAS-nya. Jadi ini adalah mobil pertama kali Suzuki dengan ADAS yang proper. Ada 12 buah ADAS, ada lane keeping assist, adaptive cruise control, dan yang lain-lain. Jadi mobil ini lebih canggih, tapi nanti kita rasain ya, rasa menyetirnya bagaimana. Mas Den Dimas itu juga menambahkan fog light ya, warna kuning ini di bawah, ini biar lebih menunjukkan kesan off-road dan juga rally dari mobil ini. Dan kalau kita lihat ke bagian samping teman-teman, ini adalah bagian yang paling banyak perubahannya. Yang pertama, gue akan kasih kalian 3 detik untuk menebak ada apa aja di mobil ini yang berubah. 1, 2, 3. Tetot, salah. Pasti kalian bilang velg doang, tapi enggak. Jadi kita bahas satu-satu teman-teman. Ini adalah velg yang diganti oleh Mas Den Dimas. Ini adalah Torsen TR08. Torsen TR08 ini punya ring 15, lebar 6,5 dan ET 41. Ini adalah size yang turun 1 inch dibandingkan dengan velg asli dari mobil ini. Jadi awalnya ring 16 diturunkan ke ring 15 agar dia itu lebih bergaya rally. Kemudian bannya ini teman-teman, kita duduk sedikit ya. Bannya ini adalah ban Goodyear Assurance Duraplus 2 20565 ring 15. Tapi sebenarnya yang kalian lihat di Instagram yang sangat-sangat rally look seperti ini nih, gue akan tunjukkan ke kalian, itu bukan ban ini teman-teman. Itu adalah ban Delium, lebih kotak lagi, lebih rally lagi, tapi untuk pemakaian sehari-hari akhirnya Mas Den Dimas mengganti bannya dengan Goodyear ini karena pastinya kan lebih senyap pemakaian sehari-hari, tapi no problem karena memang masih lucu. Nah, di belakang ini ada mud flap teman-teman. Ini mud flap bertuliskan Suzuki Sport, dan mud flap Suzuki Sport ini dipasangi oleh ZCD Distro Otomotif. Dan mud flap ini teman-teman benar-benar merubah tampilan mobil ini sangat-sangat rally, dan mobil ini tidak dipendekin ya karena ingin menunjukkan gaya-gaya rally-nya. Jadi mobil ini masih nyaman. Selain kaki-kaki yang dirubah teman-teman, ternyata Mas Den Dimas itu juga melakukan beberapa hal kecil-kecil aja. Contohnya apa? Ini pilar ya, dari depan sampai belakang. Berikut dengan atapnya ini dicat sewarna body. Jadi Fronx SGX itu yang awal itu berupa dual tone dirubah menjadi single tone oleh Mas Den Dimas. Dari melakukan pengecatan ini adalah Retouch Pro ya, pakai glasurit. Wow,
Untuk ngecat atap aja gak sulit teman-teman. Bagus sekali. Dan kalau kalian perhatikan, ini roof railnya dicat berwarna hitam sekarang. Awalnya silver, dicat berwarna hitam. Dan satu hal lagi, ada spion yang awalnya warna hitam, sekarang dicat warna silver satin seperti ini. Dan sisanya ada decal-decal kayak gini teman-teman tuh. Ini decal-decal sponsornya sih ya, tapi ya ini terlihat masih masuk dan masih oke. Dan ada tulisan Franks seperti ini di bagian samping. Fontnya ini mengingatkan sedikit kepada Porsche, tapi nggak apa-apa, bagus sekali. Dan di bagian samping teman-teman, ini adalah bagian yang sangat positif bagi Suzuki Franks sebagai subcompact SUV crossover. Kalian bisa lihat, meskipun dia itu bentuknya agak sedikit tinggi ya, SUV subcompact, dari tengah ke belakang itu mulai turun seperti ini teman-teman. Jadi dia itu mulai melandai, makanya ini agak-agak bentuknya coupe. Dan itu adalah salah satu keunggulan dari bentuk Suzuki Franks. Nah, bagian belakang ini yang benar-benar membuat Suzuki Franks itu indah dilihat. Kalau tadi gue sebutkan, itu atapnya melandai sampai ke bagian belakang. Kemudian di belakang itu ada stop lamp yang memanjang dari ujung ke ujung. Ketika stop lamp ini nyala seperti ini teman-teman, itu terlihat sangat-sangat indah. Ini gue akui adalah salah satu pantat subcompact SUV crossover yang paling indah yang dijual saat ini. Kemudian di bagian bumpernya di sini ada lekukan-lekukan ya, seperti lekukan untuk ventilasi, tapi sebenarnya hanya untuk mata kucing gitu lah ya. Dan di bawah sini ada diffuser ala-ala teman-teman, tapi terlihat cukup ngeblend in, tidak terlalu ekstrim. Kemudian di belakang ada tulisan hybrid karena mobil ini pakai SHVS. Di sini ada tulisan Franks RTCH Pro ya, tempat ngecatnya, dan mobil ini sudah diproteksi PPF oleh UPPF teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan sedikit ke sini nih, bagian quarter belakang, ini ada decal dari ZCD juga, jadi ZCD distro motif. Dan ini keren banget. Bener-bener masuk ke bentuknya si Franks ini teman-teman. Oke, itu aja untuk eksteriornya. Sekarang kita akan bahas mesinnya. Di balik kap mesin ini teman-teman, yang sudah kejatuhan mangga dan penyok oleh Mas dan Dimas, ini adalah mesin K15C 1500 cc inline 4 DOHC bertenaga 100,6 PS dan 135 Nm. Ini teman-teman adalah angka yang cukup. Tahun 2025 tenaga 100 PS pas dan 135 Nm untuk mesin 1500 cc itu sebenarnya terdengar sedikit lemah. Ternyata ada alasan di balik itu teman-teman. Franks ini kan tersedia dalam 3 tipe, ada GL, GX, dan SGX. Nah, GL itu pakai mesin 1500 cc K15B yang ada di R3 dan XL7. Tenaganya di 103 PS dan torsi 138 Nm. Yang di tipe paling tingginya, yang di GX, SGX, tenaganya kok malah turun. Jadi 100 PS, 100,6 PS, dan 135 Nm. Ternyata ada penjelasannya teman-teman. Jadi mesin K15C ini punya rasio kompresi tinggi di 12:1 dibandingkan dengan 10:1. Kemudian dia itu punya 2 buah injektor untuk 1 pistonnya, dan dia itu didesain untuk lebih irit. Jadi memang ini didesain hanya untuk keiritan. Sementara K15B itu mencari balance antara irit dan performance. Sehingga yang tipe paling tinggi ini justru punya tenaga yang lebih rendah. Tapi lagi-lagi kita belum mengetes mobil ini di jalan raya keiritan seperti apa. Tapi yang sudah-sudah K15C ini lebih irit dibanding K15B teman-teman. Dan mobil ini juga punya SHVS atau Smart Hybrid Vehicle System atau something like that ya. Ini adalah mild hybrid dari Suzuki yang mungkin menolong sedikit saja dari efisiensi dan tenaga, tapi sedikit aja karena dia mild hybrid teman-teman. Tapi balik lagi, mesin Suzuki tidak pernah boros, tidak pernah macam-macam, sangat badak sekali karena saya juga pakai Suzuki di rumah. Jadi ini adalah mesin yang cukup dan oke karena balik lagi, market mobil ini adalah orang yang menggunakan mobil ini sehari-hari. Mumpung kita di luar, mari kita lihat bagaimana bagasi Suzuki Franks ini. Suzuki Franks ini punya kapasitas bagasi yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Suzuki Baleno. Ini memang aneh karena kita berharap Suzuki Baleno yang dibesarkan, ditinggikan, punya bagasi yang lebih besar. Tapi ternyata kebalikan ya teman-teman. Tapi tidak apa, karena memang itu sangat minor sekali ya, dan menurut gue ini adalah salah satu storage yang masih tidak bermasalah. Jadi masih muat beberapa koper, dan ini adalah mobil subcompact SUV crossover. Lagi-lagi orang yang menggunakan sehari-hari di perkotaan biasanya dan tidak terlalu perlu barang-barang yang banyak. Masuk ke dalam interior Suzuki Franks SGX punyanya Mas dan Dimas. Yang pertama kali kita lihat adalah interior ini mirip sekali dengan interiornya Suzuki Baleno yang baru, yang sudah K15B. Itu semua terlihat dari desain sini nih, center console, desain AC-nya, desain ventilasi AC-nya, terus head unit di sini
sini, terus desain dashboard di sini, ini bener-bener mirip seperti Suzuki Baleno. Tapi tidak ada masalah karena memang itu merupakan desain yang positif. Di sini ada head unit 9 inch teman-teman yang bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Di bagian bawah sini ada pengaturan AC dan pengaturan AC-nya belum touchscreen. Ini adalah setir yang digunakan juga oleh Suzuki lainnya teman-teman. Di R3, di XL7 setirnya seperti ini. Dia adalah setir flat bottom, leather untuk tipe yang paling tingginya. Kemudian ada aksen black piano di bagian sini. Ini adalah desain yang sangat bagus sekali. 3 spoke ya, kemudian di sini ada beberapa pencetan-pencetan untuk ngangkat telepon, untuk terima telepon segala macam. Ada untuk cruise control, untuk entertainment, dan ada juga untuk ADAS. Speedometer juga sangat mirip lagi dengan Baleno. Ada tachometer di bagian kiri, speedometer di bagian atas. Kemudian tengahnya ada MID teman-teman dengan beberapa fitur yang dia itu bisa menunjukkan motion, torque, power, khas Suzuki, dan ada juga tentang engine, motor, dan juga baterainya. Ada skemanya semuanya. Dan yang spesial di sini teman-teman, mobil ini punya head-up display. Nah, di sini head-up display-nya, dan itu bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Jadi kalau kalian tidak terlalu suka, kalian bisa mematikan. Isinya itu ada tachometer, speedometer, posisi gear, dan juga posisi ADAS ketika mobil ini dikendarai di jalan raya. Nah, SGX ini teman-teman itu sudah punya tilt dan juga teleskopik, tidak seperti GX. Jadi posisi menyetir mobil ini itu bisa jauh lebih ergonomis dibandingkan yang tipe di bawahnya. Ini adalah fitur yang sangat penting teman-teman. Kemudian gear shiftnya sangat Suzuki, dan untuk Fronx ini seperti juga di Grand Vitara punya pedal shift teman-teman. Pedal shift ini karena dia itu sudah pakai transmisi 6 speed, berbeda dengan yang 4 speed di R3 dan juga XL7 di K15B ya. Kemudian sennya di sini, lampunya juga auto teman-teman. Kemudian wipernya intermittent, tapi di sini masih punya handbrake yang kuat, ya, artinya yang masih otot. Tapi yang paling gue suka dari interior ini teman-teman adalah tempat duduknya. Ini kalau kalian perhatikan, ini adalah tempat duduk standar dari Suzuki Fronx teman-teman. Dia itu digabung antara fabric dan juga synthetic leather. Ini adalah desain yang sangat oke bagi gue sebagai otomotif enthusiast. Kemudian warnanya dibedakan, jadi ada warna yang sama dengan dashboardnya, warna burgundy dan warna hitam gitu ya. Tapi bukan visualnya juga yang bagus, tapi jok ini sangat-sangat empuk. Ya bener, empuknya bukan yang ambles banget yang membuat kita itu jadi capek. Tapi ini pas sekali teman-teman. Kalian kalau pernah merasakan Grand Vitara itu sama seperti ini. Kemudian teman-teman, di bagian sini ada armrest yang juga bisa dislide ke depan, dan ada storage kecil di sini. Ini mobil yang cukup dan praktis di bagian interior. Masuk ke dalam bagian row keduanya teman-teman. Dan ini adalah tempat yang sangat surprising banget. Karena ini adalah posisi duduk gue di bagian depan dan kaki gue lumayan panjang. Dan ternyata ketika dimundurkan seperti ini masih tersisa legroom yang cukup. Ya, masih bisa bergerak dengan enak. Dan tinggi gue yang 175 cm ini tidak kewalahan berada di row keduanya. Meskipun ini memiliki desain roof yang slanted, yang kup ke belakang seperti ini. Dan ada 3 buah headrest di belakang dan empuk sekali. Tapi sayangnya mobil ini tidak punya armrest di bagian row kedua. Tapi balik lagi, desainnya juga disamakan teman-teman dengan leather serta fabric. Nah, kemudian ke bagian tengah sini, di bagian bawah itu ada AC. Ya, dia double blowernya di bagian bawah sini, dan ada colokan di sini teman-teman. Ada USB Type A dan USB Type C. Overall ini adalah row kedua yang menyenangkan, tidak sempit sama sekali. Approve. Oke teman-teman, sekarang kita sedang mengemudikan Suzuki Fronx SGX 2025 punyanya Mas Dendi Mas. Teman-teman, gue adalah orang yang juga sebagai pemakai mobil Suzuki, yaitu gue pakai Suzuki R3 Sport 2019. Nah, yang pertama kali dirasakan adalah mobil ini itu sangat mirip dengan Suzuki lainnya. Suzuki itu punya tendensi ya, ketika mobilnya yang baru-baru ini dengan platform yang sama, K15B juga, itu rasanya mirip-mirip. Kenapa dibilang rasanya mirip-mirip? Pertama, powertrainnya. Dari mesin dan juga transmisinya. Transmisinya halus, tetapi memang dia itu butuh waktu untuk engage, untuk memberikan dorongan. Mesinnya itu di bagian bawahnya juga terasa sedikit kopong, tapi di atas 4.500 RPM baru dia terasa. Dan itu juga terjadi di Suzuki Fronx ini. Nah, makanya kalau kita sekarang ngegas-ngegas sedikit, dia memang cukup aja, nggak terlalu kencang, nggak terlalu apa. Tapi ketika kita gaspol, mobil ini lumayan loh dorongannya. Karena apa? Dia juga punya transmisi otomatis 6 speed. Jadi dia itu menemukan rasio yang tepat untuk speednya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan let's say R3 atau XL7 gitu. Ini mesin yang sama juga, mesin dan transmisi yang sama yang digunakan di
Suzuki Grand Vitara, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita coba gas seperti ini ya, kita nggak usah pakai pedal shift atau apa, langsung gaspol aja. Nah, jadi karena dia itu punya transmisi otomatis dengan rasio lebih banyak pilihannya, mobil ini terasa lebih kencang dibandingkan mobil-mobil seperti R3 atau XL7. Meskipun sebagai data sebenarnya mobil ini tidak sekencang kompetitor-kompetitornya. Kemudian kalau kita ngomongin kenyamanan teman-teman, mobil ini suspensinya sangat empuk. Dari dulu suspensi Suzuki itu selalu empuk ya. Tapi empuknya khusus untuk mobil ini, meskipun dia masih ada limbung, tetapi nggak terlalu parah. Tapi mobilnya desainnya pun juga cukup rendah dibandingkan dengan katakan XL7 atau Grand Vitara yang mungkin lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau sedikit zigzag seperti ini, tuh, dia ada sedikit kelimbungan tapi tidak terlalu banyak. Pas aja dan enak untuk dipakai sehari-hari. Bukan cuma suspensinya yang empuk teman-teman, tapi tempat duduknya ini juga empuk sekali. Karena sepertinya Suzuki zaman sekarang seperti let's say Grand Vitara gitu ya, gue juga pernah duduk dan itu punya tempat duduk yang sangat-sangat empuk. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa mobil ini disukai oleh orang-orang. Lantas apa yang menjadi daya tarik dari mobil ini teman-teman? Gue harus bilang kalau mobil ini untuk sebuah Suzuki ini terasa sangat modern dan baru. Pertama, dia punya head-up display. Meskipun Baleno juga punya ya, yang juga sejenis. Mobil ini punya ADAS juga yang sangat lengkap, tuh bahkan sampai 12 sistem ADAS. Termasuk dengan Adaptive Cruise Control, ada Rear Cross Traffic Alert, ada Lane Keeping Assist. Dan ini semua sistem-sistem yang membuat mobil ini menjadi semi-autonomous. Jadi hampir setengah itu bisa dikemudikan secara mandiri. Dan karena mobil ini menggunakan sonar teman-teman di bagian depan tadi, sehingga mobil ini punya kemampuan yang sangat baik untuk melakukan hal tersebut, sehingga tidak dibatasi oleh speed, tidak dibatasi oleh kecepatan, sehingga kita bisa, let's say ini sekarang kecepatannya ada di 20, kita bisa aktifkan semua sistem ADAS-nya. Jadi kalau misalkan kita di speed rendah-rendah kayak gini teman-teman, di speed 20 kita nyalain Adaptive Cruise Control-nya, kemudian kita juga nyalain Lane Keeping Assist, itu bisa berfungsi. Jadi nggak harus mobil ini kencang, nggak harus di atas 60 let's say seperti mobil-mobil pada umumnya. Ya, lihat nih. Ini 30, Adaptive Cruise Control-nya bisa nyala dengan sangat baik. Dan dia itu juga bisa menyetir sendiri. Jadi ini fitur yang sangat oke banget untuk sebuah Suzuki yang mungkin nggak banyak gitu ya di model-model lainnya untuk mengadopsi hal-hal seperti ini. Tapi ini hal positif. Dan mobil ini kalau dari segi infotainment system itu juga cukup untuk menopang entertainment hari-hari, sudah cukup ya, ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Kemudian kalau kita ngomongin ride quality, NVH atau noise vibration dan juga hardness, mobil ini itu sangat minim teman-teman. Jadi gue sempat mengutip kalau ketika Fronx ini didesain, dia benar-benar didesain untuk memberikan kenyamanan dengan cara mengurangi suara yang masuk dengan peredaman yang cukup tebal, terus vibrationnya dikurangi, dan ini benar. Meskipun itu benar, ada sedikit hal yang mengganjal ketika gue mencoba si Suzuki Fronx ini teman-teman. Pertama, mobil ini punya auto start stop engine, alias yang seperti kalian bisa rasakan di Honda Vario ya, kalau misalkan mobil itu berhenti, itu mesinnya mati. Namun sayangnya di mobil ini, bahkan sebelum 0 km per jam, mesinnya sudah mati teman-teman. Jadi bayangkan kalau kalian lagi ngerem, bener-bener kalian mau ngerem dan kalian mau belok atau kalian mau putar balik, mobil ini sebelum 0 km per jam, mungkin hanya 4 km per jam, mobil ini sudah mematikan mesinnya. Dan yang terjadi apa? Ketika kita memang bukan mau berhenti, kalau kita hanya mau muter balik atau hanya mau belok gitu ya, itu ngebuat mobil ini jadi tiba-tiba langsung nyalain lagi. Karena dia menganggap, oh ternyata pengguna gue gak mau berhenti, langsung greng. Dan itu cukup kurang nyaman. Ya, jadi kalau kita tiba-tiba greng, dan itu bergetar kan, engine mountingnya bergetar semua, jadi terasa kurang nyaman. Tapi overall, mobil ini dengan harga yang cukup oke, value-nya oke, harganya segini sekarang teman-teman, itu menawarkan value yang oke untuk dipakai sehari-hari. Ya, tapi mobil-mobil seperti ini teman-teman, ini kan mild hybrid, gue masih mengkategorikan ini sebagai mobil yang benar-benar pakai combustion engine gitu loh. Dengan keiritan yang luar biasa seperti ini, kita belum melakukan tes, cuma memang yang sudah mobil K15C ya, Fronx itu, Grand Vitara itu memang irit teman-teman. Jadi membuat gue itu jadi lebih pede terhadap mobil-mobil combustion seperti ini. Nah, kalau ngomongin pedal shiftnya, sebenarnya pedal shiftnya itu nggak terlalu responsif dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang gue coba teman-teman. Mazda, VW, ya tapi yang sekelasnya ya gitu ya. Atau mobil-mobil bahkan Honda pun itu punya pedal shift yang jauh lebih
responsif daripada ini. Tapi balik lagi, karena memang mesin ini ditune untuk efisiensi bahan bakar gitu ya. Coba sekarang kita mau coba tarik lagi mobil ini ya. Kita pakai mode manual sekarang. Nggak pelan mobil ini teman-teman. Tidak sekencang kompetitornya. Sebenarnya setara atau sedikit lebih pelan, sedikit aja. Tapi gue rasa ini bukan mobil yang pelan sama sekali. Dan gue sangat suka dengan suara deruman mesinnya itu. Oke, itu semua adalah pengalaman gue dalam mencoba Suzuki Fronx SGX punyanya Mas Den Dimas. Dan katanya sih kalau udah dimodif kayak gini, Mas Den Dimas mau turun di Cipote Rally Championship. Wah, keren banget. Dan mobil ini serba cukup, nyamannya cukup, iritnya juga irit banget, dan ganteng pastinya. Kalau kalian suka review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe di channel gua dan klik loncengnya. Jangan lupa juga like, comment, share kalau kalian suka, ada komentar atau mau dibagikan. Dan kalau kalian pengen ngeliat review seperti ini tapi singkat, jangan lupa untuk mampir di Instagram gua dan TikTok gua di @rafitahumam. Itu saja, Rafitah Humam, signing out.